Oke, harus izin Habib Lutfi dulu kalau mau joget. Beliau beliau izinkan saya boleh joget. Semakin yakin nih untuk nanti pilih siapa? Oke, kita tutup hari ini dengan sholawatan. Tim Badro siap sholawatan. Sholatullah salamun ayo aja. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Tampaknya Prabowo kecewa begitu ya di depan para pendukung-pendukung mereka ya. Habis sholawatan, joget-joget, terus ini gimana coba bayangkan. Prabowo agak mulai ya ragu mereka begitu kan. Kenapa? Karena yang datang hanya berapa? Mungkin hanya ratusan begitu kan di situ begitu kan. Agak mulai kecewa kepada Prabowo kepada para pendukung-pendukung mereka, dan bahkan ya Pak Prabowo ini ya di depan Habaib ya, di depan Habib Lutfi joget-joget seperti itu begitu kan. Masalah ya begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat begitu seorang Prabowo begitu kan ya, joget-joget terus seperti itu, ini apa yang mau dibanggakan begitu kan ya. Jadi dari pendukung-pendukung mereka kita lihat saja, masa ya surveinya 52% ya sudah menandakan menang satu putaran, tiba-tiba begitu kan hanya joget-joget seperti itu ya. Mereka pendukung-pendukungnya agak lumayan asik sebenarnya, tapi kelihatannya agak sedikit mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira bahwa joget-joget seperti itu ini gimana ya. Jadi kalau menurut saya pribadi begitu kan, di depan seorang Habib ya saya rasa tidak perlulah kita tunjukkan joget-joget seperti itu begitu. Padahal ini sudah ada Habib Lutfi ya, ada beberapa orang yang berpengaruh di situ begitu kan. Tapi ya belum menunjukkan bagaimana ya seorang Prabowo begitu di hadapan ya para pendukung-pendukung mereka begitu. Tampaknya agak termenung sedikit ya apa yang diucapkan mungkin terhadap lembaga survei. Jangan-jangan Pak Prabowo dibohongi oleh lembaga-lembaga survei begitu kan. Ya, inilah yang kita lihat begitu. Padahal seharusnya acara akbar seorang Prabowo itu luar biasa di situ begitu kan. Banyaknya begitu banyak begitu. Jadi kalau hanya ya kata saya, ini beberapa kali saya melihat ini Pak Prabowo agak termenung di situ begitu kan ya. Melihat dari melihat dari pendukung-pendukung mereka agak kecewa begitu. Ya kita lihat saja ini. Saya akan buktikan ya ini. Melihat ya mereka ya agak-agak termenung begitu kan, dan mulai agak ragu mereka begitu terkait dengan survei-survei yang ada selama ini begitu. Tapi pada kenyataannya begitu kan ya, biar tidak dianggap agak mulai kebingungan ya, mereka mulai joget-joget di situ begitu kan. Jadi ya sebegitu banyak ya kata orang di situ begitu terhadap pendukung-pendukung Prabowo, tapi gimana lembaga surveinya begitu kan ya. Padahal ini sudah menyatakan bahwa acara deklarasi akbar di situ begitu. Kok masih sedikit ada Habib Lutfi dan sebagainya begitu. Jadi saya kira ada sesuatu yang salah. Masyarakat Indonesia itu kan walaupun ya diiming-iming apapun, mereka tidak akan mau di situ begitu kan. Bahkan ini baca joget-joget ya, kalau kita lihat ya dari beberapa komentar-komentar dari netizen begitu, mari kita baca ini. Joget-joget, lalu selawatan tuh di mana ya belajarnya bro? Apakah begini cara menghormati ya Habib ya yang hadir dalam acara tersebut? Di depan Habib saja seperti ini, gimana jika jauh dari habaib katanya. Ini komentar-komentar dari netizen.
Kalau sudah di kampungku ya, kalau di kampungku biasanya kalau banyak anak-anak ngumpul kemudian ada atraksi, biasanya mereka melihat topeng-topeng monyet. Apa mereka suka menyiksa orang sepuh? Ya, kasih musik ya, suruh joget-joget kemudian mereka tertawa dan tepuk tangan. Enggak mendidik blas katanya. Ini komentar-komentar netizen. Ada yang berkomentar, itulah capres yang nggak punya ide dan gagasan. Kira-kira mimpi negara dan bangsa sebesar ini gimana? Ngeri, 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 ngeri katanya ya. Ini komentar-komentar dari netizen loh begitu kan. Banyak sekali yang kemudian saya katakan sejak awal. Kenapa Pak Prabowo jargonnya seperti itu? Kok tidak seperti di 2019 begitu kan? Yang mengatakan antek-antek asing di situ gitu. Jadi sampai sekarang itu ya saya masih berpikir dua kali lah ya, banyak masyarakat di situ begitu kan ya. Apalagi mendukung ya seorang Prabowo di situ begitu. Jadi lihat saja ini komentar-komentar ya, masa ya seorang presiden ya dia hanya dijoget-joget seperti itu begitu, ini gimana ya. Bayangkan ya, orang hanya teriak-teriak joget gemoy-gemoy dan sebagainya begitu kan. Ini kelihatan saja seorang Prabowo agak mulai lelah di situ begitu kan ya. Ya biar dia tidak kelihatan sepi dan sebagainya, masyarakat ya mulai agak riuh dan gembira di situ begitu kan. Ini gimana? Coba bayangkan ya. Jadi saya kira masa ya Prabowo datang ke lapangan hanya disambut yang ini kan tidak seberapa begitu kan. Padahal Anies Baswedan di acara-acara biasa lebih dari ini begitu kan ya. Ini bayangkan di situ begitu. Seorang Prabowo kan seharusnya lebih begitu kan. Jadi masyarakat kan sudah paham ya, joget-joget seperti Prabowo seperti ini mungkin ya hanya dianggap hal yang biasa dan sebagainya begitu, dan bahkan ya pendukung-pendukung mereka seolah-olah ya ini ya dar. Ini mulai lari-lari mereka begitu kan. Jadi sampai hari ini saya masih melihat dengan bagaimana situasi Pak Prabowo hari ini begitu kan ya. Kesimpulannya saya hanya satu, ya kenapa para Prabowo di acara-acara mereka kelihatannya agak panik. Jangan-jangan lembaga-lembaga survei sekarang ini yang muncul kelihatannya bisa saja begitu kan ya. Pak Prabowo tidak bisa menang satu putaran begitu kan. Saya bukan soal sedikit atau banyaknya di situ, tapi mengkritik pada lembaga-lembaga survei bagaimana cara mereka menyurvei, sedangkan faktanya di lapangan apakah pendukung-pendukung Prabowo antusias datang kepada Pak Prabowo atau tidak? Itu pertanyaan penting di situ begitu kan. Jangan-jangan ya sama polanya dengan 2019 itu begitu. Prabowo kurang apa coba ya di 2019? Mereka wah antusiasmenya sangat luar biasa, tapi kalah mereka begitu kan. Yang ini ya sedikit ya, atau jangan-jangan ya hanya hanya ratusan orang di situ begitu kan. Apakah juga akan menang? Dan itu menjadi pertanyaan penting bagi kita. Jadi kalau hanya joget-joget seperti itu, saya kira apa sih yang ditawarkan kepada masyarakat Indonesia? Kalau ini tidak diperbaiki, jelas ya ada kekalahan seorang Prabowo. Karena yang ditawarkan kepada rakyat Indonesia apa? Gagasannya apa begitu kan ya? Masa Prabowo melihat masanya kok hanya sedikit dan berapa ratusan orang di situ begitu. Padahal ini sudah ada Habib Lutfi dan sebagainya begitu kan. Seharusnya antusiasme masyarakat itu datang di situ begitu. Tapi entah apa, ini negara demokrasi lah begitu kan ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Pak Prabowo di masyarakat sudah kurang minat dan sebagainya, boleh-boleh aja begitu kan. Tapi dengan asumsi-asumsi orang yang ada selama ini, yang saya tahu bahwa seorang Prabowo itu kalau polanya seperti ini, saya kira akan menjadi ya kekalahan yang sangat luar biasa ya, karena kita tidak menutup kemungkinan hal-hal seperti itu terjadi begitu kan kepada siapapun di situ begitu. Bahkan ini banyak sekali komentar netizen yang mengatakan begini, nih, kalau founding fathers-nya kayak Pak Soekarno, ya Pak Hatta, Pak Zahrir, ya, atau mantan presiden terdahulu, ya Pak Harto dan Pak Habibie, lihat calon presiden kampanye kayak gini, nangis, ya. Asli, harkat dan martabat Habib Lutfi di mana? Cuma, ya, tingkat ya hinaan ya sebagai manusia jauh ya, dalam banget, dah dalam katanya. Bahkan cuma kalau ngelihat sosok Habib ya datang ke acara dengan susunan random, itu udah beginian di mana? Mau babahnya apa katanya begitu ya.
asli harkat dan martabat Habib Lutfi ya. Habib Lutfi juga ya nggak melarang. Kenapa Anda terlalu mempermasalahkan? Ya, dan kubu lainnya kampanye dalam masjid yang jelas-jelas tempat ibadah. Ini banyak sekali pro dan kontra di situ. Bukan soal itu, bukan soal ada Habib Lutfi atau apa, tapi bagaimana ya seorang Prabowo yang dianggap menang satu putaran 52%, tapi kenyataannya masyarakat yang ada di bawah begitu ya seharusnya kan ribuan di situ begitu kan. Ini kan hanya segini mungkin ya tidak nyampe sampai ratusan ribu dan sebagainya, mungkin ya 1.000 ya nggak nyampe ratusan lah di situ begitu kan. Tapi inilah negara kita begitu kan. Orang berspekulasi pun boleh-boleh aja, tapi kasihan banget mereka begitu kan ya. Kalau hanya ini menang satu putaran, ini menang satu putaran, kata siapa begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.